ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi, Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing, tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh, itu kan koneksi saya, Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, gitu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah, orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LCMA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji siapa? Allah, ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya, ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh ya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla 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 bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam, Pak, jadinya. Hikam malah dia. Oh gitu ya, ya saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi dia udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal, Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul, Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus, ya. Gimana pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah, Pak, nggak ngerti ilmu marketing, versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya, ya. Karena sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu, ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Pak, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya, Pak. Enggak, saya cuma pakai rotibul hadar, rotibul atas aja, Ustaz, gitu. Maksud rotibul hadar, rotibul atas isinya apa? Rotibul hadar, rotibul atas yang kita baca tadi. Saat-saat dia merasa butuh, memerlukan campur tangan Allah, itulah marketing paling hebat, Pak.
Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, jika bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya, gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh. Kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius sama lah, ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian gitu. Kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang. Dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya? Ya ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak, 2 kali lipat. Dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana. Kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja, tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu fiqh namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim tuh ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi antum, kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampaikan soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin nggak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari
kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifi. Kalau enggak usah deh, ntar jadi musyrik. Tapi ya, ajarin ini aja nih ya, sholat duha ya, sholat duha. Saya punya guru, ini terakhir ya sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik kata. Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud, disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi, cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Kita ketakutan kalau kita maksiat Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana Ustaz. Cuma baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak lewat kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak sudah yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya butut, dan jalurnya, masya Allah, dia punya jalur ringkas. Tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini, orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas Pak. Ini gaya-gayaan aja Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca. Nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal satu orang Pak dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya, kan bukan antum yang bawa kitab, seharusnya antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin, gitu seharusnya. Namun saya berhusnuzan kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini, sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya
zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama kolbu. Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha, ya, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial, udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu, maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah, bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka, lebih tinggikan. Ini sanad al-sunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min zikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya, jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Jadi kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, nah muncullah di situ teknik thariqah. Tapi kan di luar orang benci thariqah, Pak. Orang mengatakan thariqah syirik, thariqah khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul thariqah itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin, kita ke Jambi, kita buka talqin zikir, tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau ada ego kan males, masih muda gitu. Kemana-mana kita, ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung ya, kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir, tapi kepada orang yang tasdik. Modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru. Guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Nah, itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa, tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang berthariqah itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak. Itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir, 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 zikir. Capek. Benar nggak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti nggak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau.
Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Nah, guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian, per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir surah Al-Anfal ayat 2, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh Ustadz, saya kan udah syahadat. Itu syahadat, persaksian. Tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain, walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i. Qutb Alban kan dia pakai celana pendek Pak, celana pendek Pak. Untung mazhab dia bukan Syafi'i. Bagi orang Syafi'i dia nggak syar'i. Ya. Pipi sembarangan, sama Wan Sehan kan begitu. Tapi ini saksi teman saya, buang air kecilnya nggak bau, harum. Antum pasti nggak percaya. Rozi udah gila lagi katanya. Antum nggak akan percaya. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih, habis dibekam, apa kata beliau, nih tanam darahnya. Mau udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini, makan aja kayak makan jeli Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam, tapi di perutku. Sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maka nanti ada anak ibu-ibu bawa anak-anak sakit perut, itu orang ini dipanggil, kamu ludahin mulut anak ini, sembuh Pak. Itu pengobatan apa itu Pak dokter? Pak dokter yang jawab deh, aku nggak tahu jawabannya apa itu. Pengobatan apa itu Pak? Ala Nabi. Ya soalnya Imam Ibnu Qayyim nggak memasukkan meludah itu bagian dari ngobahatin, kecuali ruqyah, nggak masukin. Ya. Itu Pak ya. Pak Birwan terakhir.